Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Kostrat Pancal. Kawan-kawan, setiap orang memiliki impian untuk sukses, baik itu dalam karir, dalam pendidikan, maupun kehidupan pribadi seperti di keluarga. Akan tetapi kawan-kawan, banyak yang tidak menyadari bahwa kesuksesan, keberhasilan tidak datang dengan mudah. Kunci utama untuk mencapai kesuksesan kawan-kawan adalah dengan membiasakan diri dengan hal-hal yang melelahkan. Ini bukan berarti kita harus memaksa diri kita hingga kelelahan baik fisik maupun mental, tetapi lebih kepada konsistensi dalam menjalani proses yang seringkali terasa berat dan melelahkan kawan-kawan. Nah, kali ini kawan-kawan kita akan membahas setidaknya ada 4 kebiasaan utama yang meskipun melelahkan, insya Allah dapat membawa kita ke puncak kesuksesan. Yang pertama ada disiplin, yang kedua kerja keras kawan-kawan, yang ketiga ada berdoa dan beribadah, serta yang keempat adalah belajar. Kawan-kawan, disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan rencana. Itu yang pertama. Meskipun ada godaan untuk melakukan hal lain yang lebih menyenangkan. Disiplin adalah landasan dari pencapaian segala sesuatu yang besar kawan-kawan. Tanpa disiplin, usaha yang kita lakukan tidak akan terarah dan berakhir pada hasil yang sia-sia. Umumnya seperti itu kawan-kawan. Kenapa disiplin ini melelahkan? Disiplin ini seringkali melelahkan karena tuntutan konsistensi dan pengorbanan. Ketika kita berkomitmen untuk disiplin kawan-kawan, kita harus menahan diri dari godaan untuk bersantai ria atau menunda-nunda. Misalnya seorang atlet yang berlatih setiap hari harus mengorbankan waktu bermainnya, tidur lebih lama atau kegiatan sosial untuk mencapai tujuan mereka. Pada awalnya kawan-kawan, disiplin mungkin terasa berat seperti beban. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena kebiasaan ini akan membawa hasil yang insya Allah sangat-sangat signifikan. Seorang pengusaha sukses misalnya kawan-kawan tidak bisa mencapai puncak tanpa disiplin. Setiap baik dia harus mengatur waktu dengan baik, membuat keputusan yang sulit dan bekerja keras dalam mencapai tujuannya. Tanpa disiplin kawan-kawan, usaha bisnisnya mungkin tidak akan berjalan lama atau bertahan lama di tengah persaingan yang ketat, apalagi di era sekarang ini. Kawan-kawan, meskipun melelahkan, disiplin membawa banyak manfaat, terutama manfaat jangka panjang. Disiplin akan membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan kita, ya. Fokus untuk meningkatkan produktivitas kita dan memungkinkan kita untuk mencapai hasil yang lebih besar. Samping itu, disiplin juga membentuk karakter yang kuat yang sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan di hidup, apalagi berbagai tantangan dalam mencapai sukses. Yang kedua adalah kerja keras yang melelahkan, tetapi tidak bisa kita lewati kawan-kawan. Kerja keras adalah upaya yang konsisten dan penuh dedikasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerja keras meliputi komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas, setiap pekerjaan kawan-kawan, tanpa mengeluh atau bahkan tidak bisa menyerah di tengah jalan. Dalam konteks ini kawan-kawan, kerja keras tidak hanya berarti bekerja berjam-jam, tetapi juga bekerja dengan cerdas, bekerja dengan lebih efisien. Kenapa kerja keras melelahkan kawan-kawan? Karena ia menuntut energi, mengorbankan waktu, fokus yang intens,
untuk mencapai sesuatu yang besar. Kita mesti rela kawan-kawan mengorbankan kenyamanan dan bersiap untuk menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan serta rintangan. Misalnya saja seorang siswa yang ingin lulus kawan-kawan dengan nilai terbaik harus belajar lebih ekstra keras, mengerjakan tugas tepat waktu dan tetap fokus pada tujuan dia, terutama di sisi akademisnya. Di dunia pendidikan kawan-kawan, kerja keras adalah kunci untuk mencapai prestasi akademis. Seorang siswa yang rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian memang melelahkan kawan-kawan, tapi akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya kawan-kawan, siswa yang malas atau menunda-nunda akan tertinggal dan tidak bisa mencapai potensi terbaik dari siswa tersebut. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan kawan-kawan. Kerja keras adalah harga yang harus kita bayar untuk mencapai impian kita. Meskipun melelahkan, kerja keras akan menghasilkan hal berupa hasil yang setimpal dengan pengorbanan kita. Dengan kerja keras kita tidak hanya mencapai tujuan, akan tetapi juga kita secara langsung membangun keterampilan, membangun skill dan pengalaman yang akan sangat berguna di masa-masa yang akan datang. Tentu kita akan terluka. Yang ketiga, berdoa dan beribadah. Ini juga melelahkan kawan-kawan, tetapi akan menenangkan hati kita. Kawan-kawan, berdoa dan beribadah adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon petunjuk dari Allah, kekuatan dan perlindungan dari Allah dalam menjalani kehidupan ini. Berdoa dan beribadah kawan-kawan memberikan ketenangan batin dan menjadi sumber kekuatan. Sekali lagi, sumber kekuatan di saat kita merasa lelah dan bahkan saat kita merasa putus asa. Beribadah dan berdoa kawan-kawan mungkin terasa sangat melelahkan karena kita dituntut untuk konsisten, untuk terus menerus, untuk berkomitmen dengan diri kita sendiri. Di tengah kesibukan sehari-hari, mendoakan waktu untuk beribadah, meluangkan waktu untuk berdoa secara rutin kawan-kawan bisa menjadi rintangan atau kesulitan tersendiri. Akan tetapi kawan-kawan, dengan berdoa, dengan beribadah, insya Allah kita mendapatkan ketenangan batin yang kita butuhkan, yang akan membantu kita untuk menghadapi tekanan hidup. Seorang pekerja yang sibuk mungkin merasa sulit untuk meluangkan waktu untuk berdoa, untuk beribadah di tengah jadwal yang padat. Akan tetapi dengan berdoa, dia dapat menemukan ketenangan. Dengan beribadah, dia juga menemukan ketenangan. Dan ketenangan yang membantunya tetap tenang, tetap sabar, tetap fokus di dalam bekerja. Berdoa dan beribadah kawan-kawan juga bisa memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan lebih sabar. Dan tentunya penuh keyakinan bahwa apa yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang baik. Selain manfaat batin, beribadah dan berdoa kawan-kawan juga memberikan manfaat secara spiritual. Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita mendapatkan petunjuk dan bahkan pasti dan kekuatan untuk menghadapi berbagai situasi yang sulit. Ini juga membantu kita untuk tetap down to earth, rendah hati, humble, sabar, lebih bersyukur meskipun berada di bawah tekanan kawan-kawan. Yang keempat, tidak ada pentingnya belajar. Ini juga melelahkan, tapi akan membuat kita pintar kawan-kawan. Belajar adalah proses untuk memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan, keterampilan, skill, dan wawasan-wawasan baru yang berguna dalam kehidupan kita. Kawan-kawan, belajar bukan hanya tentang menguasai materi pelajaran, tetapi juga tentang bagaimana kita mengembangkan diri dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik.
Belajar ini juga tak kena melelahkan ya kawan-kawan, karena menuntut waktu, energi kita, dan fokus kita yang tinggi. Proses belajar kawan-kawan seringkali membutuhkan konsentrasi yang intens dan usaha ekstra keras untuk memahami konsep-konsep yang sulit, rumus-rumus yang sulit, kaidah-kaidah yang sulit. Misalnya saja seorang pelajar yang ingin menguasai matematika harus belajar soal-soal secara rutin yang mungkin terasa membosankan dan melelahkan. Belajar tidak hanya terbatas di sekolah atau di bangku kuliah atau universitas kawan-kawan. Belajar adalah proses seumur hidup yang membantu kita berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Misalnya saja kawan-kawan, ada seorang profesional yang bekerja yang ingin tetap relevan di dunia kerja, harus terus belajar keterampilan baru dan mengikuti perkembangan teknologi. Meskipun melelahkan kawan-kawan, belajar ini akan membawa banyak manfaat jangka panjang. Dengan belajar, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan atau ilmu baru, tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan kita untuk berpikir kritis, kemampuan kita untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih efisien. Belajar juga membantu kita untuk tetap kreatif kan kawan, lebih inovatif menghadapi berbagai tantangan hidup kita. Kawan-kawan, kesuksesan tidak datang dengan mudah. Sekali lagi, itu membutuhkan usaha yang konsisten dan komitmen untuk membiasakan diri kita dengan hal-hal yang melelahkan, capek, disiplin, kerja keras, berdoa serta beribadah, serta belajar. Ini adalah kebiasaan utama kawan-kawan yang meskipun melelahkan, meskipun terasa capek, akan membawa kita ke puncak kesuksesan, ke puncak yang kita ingin raih. Dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan tadi kawan-kawan, kita tidak hanya akan mencapai tujuan yang kita inginkan, tetapi juga kita telah membangun karakter yang kuat dan ketahanan mental yang akan sangat berguna di masa depan. Ingat kawan-kawan, sukses atau kesuksesan adalah hasil dari proses yang panjang, proses yang melelahkan. Namun kawan-kawan, hasilnya akan sepadan dengan usaha yang kita lakukan, dengan pengorbanan yang kita keluarkan. Baik kawan-kawan, kalau Anda ambil benang merah dari awal saya bicara sampai menjelang akhir ini, akan menemukan satu benang merah yang selalu ada di 4 poin tadi kawan-kawan, yaitu kata konsisten. Konsisten beribadah, konsisten dalam disiplin, konsisten dalam belajar, dan konsisten dalam bekerja keras kawan-kawan. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat kita semua, agar kita tidak bingung lagi mencari guidance. Apa sih guidance yang harus kita ikuti saat kita merasa lelah, saat kita kehilangan ide, agar kita semua mampu untuk mencapai tujuan-tujuan kita kawan-kawan. Baik kawan-kawan, jangan lupa like, share dengan teman-teman Anda, murid Anda, dengan mahasiswa Anda, dengan anak Anda, supaya kita semua bisa mendapatkan manfaat dari video yang kita tonton kali ini. Sampai jumpa di video-video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.